ಹೊರೆಯಾಡು ಸಿಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padang Guci Kaur. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Sulawesi. Tumbuh kembang Islam di Sulawesi. Sulawesi terutama bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi para pedagang Muslim dan dari Malaka, Jawa dan Sumatera. Khususnya kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara seperti Kalimantan Utara, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Lau, Goa, dan Talo, sebagian cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, berulah dikirakan sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dalam menjadi kerajaan dengan pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Menurut Nasaruddin, dalam jurnalnya yang berjudul Peran Raja Madarameng dalam penyebaran Islam di Bone, latar belakang kedatangan Islam di Sulawesi Selatan bermula dari adanya hubungan antara raja-raja di daerah ini dan berbagai raja di Nusantara yang telah lebih dahulu menerima Islam. Dalam latar Goa disebutkan bahwa Raja Goa di Makassar telah menjalin persahabatan dengan raja-raja melalui di Aceh, Johor, Malaka, Pahang, ataupun Petani. Demikian pula dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Banten, Banjar, dan Ternate. Lebih lanjut, J. Nordoyo dalam Islamisasi Makassar meletakkan 1606 sebagai tahun mulanya masuknya Sulawesi Selatan memeluk agama Islam. Namun, terdapat versi yang lain yang menjelaskan bahwa Islam sudah ada di Sulawesi Selatan dan oleh perorangan yang telah mempelajari sebelum agama ini dengan resmi dinyatakan sebagai agama kerajaan Goa dan Talo pada 9 November 1607 Masehi. Sebagai konsekuensinya, Islam selanjutnya disebarkan secara masif kepada masyarakat, termasuk kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Ketika itu penyebaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara tidaklah berlangsung secara bersamaan. Menurut lontaran Patarolong, nantinya pada masa pemerintah Raja Goa yang ke-10, Tuni Palangga baru ditemukan sebagai perkampungan Muslim di Makassar. Penduduknya terdiri atas para pedagang Melayu yang berasal dari Cempaka, petani, Johor, dan Minangkabau. Pada masa pemerintahan raja-raja berikutnya, Tony Jalo telah berdiri sebuah masjid di Manggalakan, tempat para pedagang itu bermukim. Sementara itu, Ahmad M. Sowong dalam bukunya yang berjudul Islamisasi Kerajaan Goa abad ke-16 sampai abad awal ke-17 menjelaskan penerimaan Islam Raja Goa adalah Talo. Seperti temuan dalam lontaran terjadi pada malam Jumat 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi yang ditandai dengan kedatangan 3 orang datuk atau datuk Talulu atau Dato Telelu. Mereka berasal dari kota tengah Minangkabau. Orang pertama yang menerima Islam adalah Mangkubumi Kerajaan Goa yang juga menjabat sebagai Raja Talo, bernama Satu Malingka Daeng Mayonri. Dia kemudian mendapat nama Islam Sultan Abdullah Awalul Islam. Pada saat yang sama, Raja Goa ke-14 Satu Marangi daerah Manarabia juga menyatakan keislamannya yang kemudian diberi nama Sultan Alauddin. Peristiwa masuknya Islam Raja Goa merupakan tonggak sejarah dimulainya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, karena setelah itu menjadi konversi ke dalam Islam secara bersama-samaan
konversi itu ditandai dengan dikeluarkannya sebuah dekret Sultan Alauddin pada 9 November 1607 untuk menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan agama masyarakat. Sampai di sini penerimaan Islam berkelangsungan secara damai, tetapi masalah timbulnya setelah Raja Goa menyerukan Islam ke kerajaan-kerajaan tetangga. 3 kerajaan Bugis yang bergabung dalam aliansi Telopance menolak seruan itu sehingga terjadi perang antara kerajaan Makassar yang terdiri di atas kerajaan Goa dan Talo dan kerajaan Bugis yang terdiri atas kerajaan Bone, Soping dan Wajo. Perang tersebut menurut lontaran Bugis sebagai musuh Selenge yang oleh Christian Peleras diterjemahkan dengan Islamic Wars. Proses Islamisasi di Bone tidak terlepas dari proses Islami pada kerajaan Goa. Penyebaran Islam pun dimulai. Sultan Alauddin melakukan penyebaran Islam secara damai. Pertama-tama ia melakukan dakwah Islam terhadap kerajaan-kerajaan tetangga, akan tetapi jalan damai tidak berlaku bagi Bone. Dalam hal ini Bone bersama keturunannya tidak mempercayai penyebaran Islam yang dilakukan kerajaan Goa. Tidak berdasarkan ketulusan melainkan bersifat politis. Alasan tersebut karena dalam sejarah sebuah masa masuknya Islam telah terjadi benturan-benturan terhadap kedua kerajaan. Menurut mereka ini adalah siasat Goa untuk menguasai mereka. Akhirnya terjadilah perang yang dikenal dengan Musuh Selenge atau Perang Pengislaman yang terjadi pada 1607 sampai 1611. Berangsur-angsur mereka sampai memeluk agama pada tahun 1609 Masehi, Woju pada tahun 1610 Masehi dan Bone pada tahun 1611 Masehi dengan perjanjian bahwa pemerintah kerajaan tetap berada pada tangan mereka. Islam masuk di Bone pada masa Lataneri Uwa sebagai Raja Bone ke-11 pada 1611 Masehi dan ia hanya berkuasa selama 3 tahun sebab beliau menerima Islam sebagai agamanya. Padahal Dewan Adat itu bersama rakyat menolak ajaran tersebut. Akhirnya beliau meninggalkan Bone, kemudian ke Makassar mempelajari agama Islam lebih mendalam dan meninggal di Banteng. Perlu diketahui, sebelum Sultan Adam Matanore Ri Banteng atau Leterni Ruwa memeluk Islam, sudah ada rakyat Bone juga yang telah memeluk Islam. Bahkan raja sebelumnya Weterni Tufu karena mendengar Sindenggreng telah memeluk Islam, ia pun tertarik untuk mempelajari dan wafat di sana, sehingga ia digelari Mateneroe Ri Sindenggreng. Setelah dimasukkannya Lateroa dan diangkatnya penggantinya Latenerpale Arung Timurang pada 1611, rakyat Bone di bawah Arung Pene Latanare Pale tak dapat berbuat banyak, digempur dengan pasukan besar Goa. Segera setelah itu Bone resmi menjadi daerah taklukan Goa dan secara formal pula Bone memeluk agama Islam. Seluruh Arung Palili diundang untuk mengucapkan syahadat tanda masuk Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Islam masuk di Bone melalui tekanan militer Goa. Setahun setelah orang Bone menerima Islam, Aropane Lateneri Pale Ketalo menemui Datuk Ri Bandang, diberilah nama Islam Sultan Abdullah dan diumumkan pemberian nama itu dalam suatu khutbah Jumat. Masuk dan berkembang Islam di kerajaan Konawe merupakan bagian dari proses perkembangan Islam di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam Indonesia umumnya. Agama Islam masuk di kerajaan Konawe pada abad ke-18 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, Bugis, tetapi
diduga jauh sebelumnya telah masuk pedagang-pedagang dan buton Ternate dan Bone, tetapi Islam belum diterima secara resmi. Menurut Aswati, dalam penelitiannya yang berjudul Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Kerajaan Konawe, maksudnya Islam di Kerajaan Konawe 16 tahun setelah Buton menerima Islam, atau pada abad ke-16 Islam masuk ke Kerajaan Konawe pada masa pemerintahan Mokole Tabawe. Tetapi Islam belum dapat diterima masyarakat kerajaan karena sebab pada saat itu masih menuntut kepercayaan aminisme dan dinamisme. Agama Islam mengalami perkembangan di kerajaan Konawe pada masa pemerintah Mokole Lakidede II. Pada masa pemerintahan beliau, pedagang-pedagang dari Buton semakin ramai mengunjungi kerajaan Konawe. Di samping pedagang, mereka menyiarkan Islam sehingga masyarakat semakin giat belajar Al-Quran, sebagaimana dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Mokole Lakadede telah datang rombongan penyiar Islam sebanyak 12 orang yang dipimpin seorang muji keturunan Teodoro Buton yang bernama Laude Tekedia, diundang oleh Lakadede melalui Sultan Buton. Mereka inilah yang menyiarkan agama Islam di pusat kerajaan di Unaha. Salah satu faktor yang mendukung proses penyebaran Islam di kerajaan Konawe karena Raja Lakadede II telah memiliki pemahaman agama yang kuat. Di samping itu, beliau sangat mendukung penyiaran agama Islam. Penetapan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan membawa pengaruh secara psikologis bagi masyarakat, mulai dari kelanggangan istana hingga masyarakat biasa. Khusus masyarakat biasa mau tidak mau harus mengikuti apa yang diperintahkan rajanya. Setelah Islam resmi diterima oleh Raja Lakadede II, maka secara berkala kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebelumnya secara perlahan mulai ditinggalkan dan menjalankan agama Islam. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Raja Lakadede menjadikan Islam sebagai dasar dalam mengadilkan pemerintahannya. Semua adat dan tradisi sesuai dengan ajaran Islam, seperti upacara-upacara adat yang menggunakan para dewa-dewa penguasa alam, digantikan dengan menyembah hanya kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ucapan yang berhubungan dengan pertanian, kelahiran, kematian maupun upacara-upacara lainnya. Baiklah, itulah sedikit sejarah bagaimana Islam masuk ke Sulawesi. Demikian, semoga bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.